Yang seorang putra mahkota yang seharusnya duduk di singgasana justru memilih jadi buruan, lalu jadi perampok. Tapi anehnya, rampokan itu dibagi ke rakyat miskin. Sampai suatu pagi, ia bertemu seorang kakek membawa tongkat yang tampak seperti emas. Ia mengira itu rezeki untuk menolong banyak orang. Padahal, itu ujian yang akan meruntuhkan seluruh hidupnya. Kenapa seorang pencuri tiba-tiba duduk menjaga tongkat di tepi kali selama 3 tahun? Dan bagaimana dari sana lahir wali yang mengubah wayang, gamelan, bahkan pakaian Jawa menjadi dakwah yang halus tapi menghunjam? Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Ya Robbal Alamin. Tuban di sepertiga akhir abad ke-15 adalah kota bandar yang nyaris tak pernah tidur. Di tepi pelabuhan, layar-layar kapal bergoyang seperti napas raksasa, membawa pedagang dari berbagai arah. Di pasar, bahasa bercampur, aroma garam, kayu, dan rempah bertabrakan dengan asap dapur dan keringat para buruh. Di satu sudut terdengar kidung dari rumah-rumah tua. Di sudut lain azan musafir menggema singkat, lalu hilang ditelan riuh. Tuban hidup dari pertemuan, tetapi diam-diam juga hidup dari ketimpangan. Di tengah denyut itulah, seorang bayi lelaki lahir di lingkungan kadipaten. Namanya Raden Mas Said. Ia bukan anak biasa, melainkan pewaris utama penguasa Tuban, Tumenggung Wilatikta yang dikenal juga sebagai Raden Sahur. Silsilah keluarganya disebut menurun dari tokoh-tokoh besar masa. Majapahit menegaskan darah biru yang mengalir di tubuhnya. Kelahiran Said disambut upacara, doa, dan harap. Orang-orang di keraton melihatnya sebagai penerus ketertiban, simbol kekuatan, juga wajah masa depan kadipaten. Masa kecil Said dibalut kemewahan yang nyaris sempurna. Ia diajari tata negara, wibawa tutur, dan kesusastraan Jawa yang halus. Ia dilatih olah keprajuritan agar kelak tegas di medan dan tenang di singgasana. Guru-guru terbaik datang silih berganti, mengisi pikirannya dengan strategi, etika, dan tradisi. Di balik itu, ia juga menyerap ajaran agama yang mulai tumbuh di pesisir, tentang amanah, tentang sedekah, tentang tanggung jawab pada sesama. Dari semua pelajaran itu, ada satu yang paling menempel. Manusia kelak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia genggam. Namun seiring Said beranjak remaja, dunia di luar tembok kadipaten mulai mengganggu ketenangannya. Ia melihat iring-iringan pajak masuk ke gudang, sementara di pinggir kota wajah-wajah keriput menahan lapar. Ia menyaksikan para penggawa keraton menikmati hasil bumi, sementara petani pulang dengan punggung melengkung dan tangan kosong. Kemarau panjang membuat tanah keras, dan di saat yang sama pungutan terasa makin mencekik. Pemandangan itu menancap di mata batinnya seperti duri, membuatnya sulit menikmati jamuan yang disediakan tanpa memikirkan siapa yang tidak punya apa-apa. Said bukan pemuda yang mudah menutup mata. Ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa lumbeng-lumbeng harus tetap penuh ketika banyak dapur tak mengepul? Ia mulai bertanya pada orang-orang di sekelilingnya, lalu bertanya langsung pada ayahnya. Baginya, kekayaan kadipaten bukan pajangan kebesaran, melainkan cadangan hidup rakyat. Ia percaya, jika penguasa punya kuasa, maka kuasa itu seharusnya menjadi tangan yang mengangkat, bukan tangan yang menekan. Di sisi lain, ia juga merasakan konflik yang menggerogoti. Ia mencintai tanah kelahirannya, tetapi ia muak pada cara kekuasaan berjalan. Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar seperti ancaman bagi tatanan keraton Tumenggung Wilatikta yang terikat pada sistem birokrasi dan kehormatan kadipaten. Melihat sikap Said sebagai pembangkangan yang mempermalukan keluarga, di ruang-ruang pertemuan bisik-bisik mulai muncul, menyebut Said terlalu lembek, terlalu berani, terlalu banyak bicara soal rakyat. Bagi sebagian pembesar, ketertiban lebih penting daripada rasa. Bagi Said, rasa justru adalah inti ketertiban. Ketika dua cara pandang itu saling menekan, jarak antara ayah dan anak membesar seperti retakan pada dinding yang tak bisa ditambal. Di Tuban yang ramai dan berkilau, sebuah badai kecil mulai terbentuk di hati seorang putra mahkota. Ia belum melakukan apa-apa, tetapi batinnya sudah menyiapkan langkah. Ia merasa tak cukup hanya mengeluh, tak cukup hanya menasihati. Ada dorongan untuk bertindak, walau harus menanggung risiko. Di pelabuhan, kapal-kapal terus datang dan pergi seolah tidak peduli. Tetapi di balik hiruk-pikuk itu, satu keputusan perlahan matang dari kota bandar yang bertemu banyak budaya.
lahir seorang pemuda yang akan bertemu dengan jalan gelap sebelum menemukan cahaya. Seiring waktu berjalan, Raden Mas Said tumbuh menjadi pemuda dengan sorot mata yang berbeda dari bangsawan seusianya. Di balik sikapnya yang tenang dan tutur katanya yang halus, ada kegelisahan yang tak pernah benar-benar padam. Ia menjalani rutinitas keraton dengan patuh, menghadiri pelajaran, latihan, dan pertemuan resmi. Namun, setiap kali ia melangkah keluar gerbang kadipaten, dunia yang ia lihat terasa bertolak belakang dengan ajaran yang ia terima di dalam istana. Di pagi hari, ia sering melihat para petani berjalan perlahan menuju ladang dengan langkah letih. Tanah yang retak karena kemarau panjang membuat hasil panen tak seberapa. Di sisi lain, kereta-kereta pengangkut hasil bumi tetap berlalu menuju gudang kadipaten. Bagi Said, pemandangan itu seperti dua dunia yang tak pernah bertemu. Ia mulai menyadari bahwa kemewahan yang ia nikmati berdiri di atas kerja keras banyak orang yang nyaris tak pernah disebut namanya. Didikan agama yang ia terima sejak kecil menanamkan satu prinsip kuat dalam dirinya. Kekayaan bukan sekadar hak, melainkan amanah. Ada bagian orang lain di dalam setiap harta yang menumpuk. Prinsip ini terus bergaung di benaknya setiap kali ia melihat pintu lumbung tertutup rapat, dijaga ketat oleh prajurit. Di dalamnya, karung-karung padi tersusun rapi. Di luar, ada anak-anak yang belajar menahan lapar lebih cepat dari belajar membaca. Kegelisahan itu akhirnya berubah menjadi keberanian untuk bertanya. Said mulai mengajukan pertanyaan kepada para penggawa keraton. Ia bertanya mengapa pajak tidak dikurangi saat musim kering, dan mengapa cadangan pangan tidak dibuka untuk rakyat. Jawaban yang ia terima seringkali berputar pada kata aturan dan ketertiban. Bagi mereka, sistem harus berjalan seperti biasa. Bagi Said, sistem itu terasa pincang jika menutup mata pada penderitaan. Keberanian Said mencapai puncaknya ketika ia menghadap ayahnya sendiri. Di hadapan Tumenggung Wilatikta, ia menyampaikan kegundahannya dengan bahasa yang sopan namun tegas. Ia berbicara tentang amanah kekuasaan, tentang tanggung jawab pemimpin, dan tentang suara rakyat yang tak terdengar. Bagi Said, ini adalah kewajiban seorang putra dan calon pemimpin. Namun bagi sang adipati, kata-kata itu terdengar seperti gugatan yang memalukan. Tumenggung Wilatikta melihat dunia dari sudut yang berbeda. Ia hidup dalam sistem yang menuntut stabilitas di atas segalanya. Di masa ketika pengaruh Majapahit mulai rapuh, ia percaya bahwa kelonggaran bisa membuka pintu kekacauan. Ia menilai sikap Said sebagai kecerobohan yang berbahaya. Alih-alih melihat empati, ia melihat ancaman terhadap wibawa kadipaten. Sejak saat itu, hubungan ayah dan anak tak lagi sekadar berbeda pandangan, tetapi mulai saling berjaga. Desas-desus menyebar di lingkungan keraton. Ada yang menyebut Said terlalu lunak. Ada pula yang berbisik bahwa ia terpengaruh ajaran baru yang melemahkan tradisi lama. Beberapa penggawa mulai menjaga jarak, sementara yang lain memandangnya dengan curiga. Said merasakan perubahan sikap itu, namun ia memilih diam. Ia tahu setiap kata yang keluar bisa menjadi api baru. Di tengah tekanan itu, empati Said justru semakin mengeras menjadi tekad. Ia menyadari bahwa nasihat dan pertanyaan tak cukup untuk mengubah keadaan. Ada jurang besar antara kehendak baik dan kenyataan kekuasaan. Setiap malam, ia merenung dalam sunyi, menimbang jalan yang harus diambil. Ia tahu langkah yang akan datang berisiko besar, bahkan bisa menghancurkan masa depannya sebagai bangsawan. Di Tuban yang tampak damai dari kejauhan, benih perlawanan tumbuh diam-diam di hati seorang putra mahkota. Ia belum mengangkat tangan, belum melangkah keluar jalur, tetapi keputusan itu perlahan mengkristal. Ketika empati bertemu keberanian, dan keberanian bertemu keputusasaan, sebuah tindakan besar biasanya menunggu waktu. Dan waktu itu, tanpa disadari siapapun kian mendekat, krisis pangan di Tuban akhirnya mencapai titik yang tak bisa lagi diabaikan. Musim kering berkepanjangan membuat sawah retak dan panen menyusut drastis. Di pasar, harga beras melonjak tajam, sementara di kampung-kampung, dapur-dapur mulai sunyi tanpa asap. Raden Mas Said melihat langsung perubahan itu. Wajah-wajah yang dulu masih bisa tersenyum, kini tampak pasrah. Anak-anak menjadi lebih pendiam, dan para orang tua belajar menahan lapar demi memberi sisa makanan untuk keluarga. Di sisi lain kehidupan di dalam kadipaten berjalan nyaris tanpa perubahan. Jamuan tetap digelar, gudang-gudang pangan tetap tertutup rapat, dan penjagaan justru diperketat. Alasannya sederhana, cadangan harus disimpan untuk menjaga stabilitas. Bagi Said,
alasan itu terdengar hampa. Stabilitas yang dibangun di atas perut kosong, rakyat terasa seperti kebohongan yang dibungkus aturan. Setiap kali ia melintasi lumbung padi, dadanya terasa sesak, seolah jeritan yang tak terdengar menggema di balik pintu kayu tebal. Upaya Said untuk meyakinkan ayahnya kembali menemui jalan buntu. Tumenggung Wilatikta tetap pada pendiriannya. Baginya, membuka lumbung tanpa prosedur adalah pelanggaran serius yang bisa merusak wibawa kadipaten. Said mulai menyadari bahwa jarak pandangan mereka tak mungkin dijembatani dengan kata-kata. Semakin keras ia berusaha meyakinkan, semakin tebal dinding yang ia hadapi. Pada titik itulah, keberanian dalam dirinya berubah menjadi kenekatan. Malam itu, langit Tuban gelap tanpa bulan. Angin dari laut bertiup pelan membawa bau asin dan debu kering. Dengan langkah hati-hati, Raden Mas Said keluar dari kediamannya. Ia tidak sendiri. Beberapa orang yang selama ini ia percaya, rakyat kecil yang ia tolong secara diam-diam, mengikutinya. Tidak ada teriakan, tidak ada obor menyala. Semua bergerak dalam sunyi, seolah malam turut menutup mata. Mereka tiba di lumbung kadipaten yang selama ini menjadi simbol kekayaan dan kekuasaan. Penjaga lengah oleh rutinitas, tak menyangka ancaman datang dari dalam. Dengan usaha keras, pintu lumbung berhasil dibuka. Di dalamnya, karung-karung padi tersusun rapi, cukup untuk memberi makan ribuan orang. Pemandangan itu membuat Said terdiam sejenak. Ia tahu, apa yang akan ia lakukan akan mengubah hidupnya selamanya. Tanpa ragu lebih lama, padi-padi itu dikeluarkan. Karung-karung dipindahkan dengan cepat, lalu dibagi ke jalur-jalur kecil menuju desa-desa sekitar. Malam itu, banyak rumah yang kembali mengepul asap. Tidak ada upacara, tidak ada ucapan terima kasih yang berlebihan, hanya mata berkokek-koka dan doa lirih yang terucap di kegelapan. Bagi Said, itulah ganjaran yang paling jujur. Namun fajar selalu membawa terang, dan terang membawa akibat. Pagi harinya, kabar lumbung terbongkar menyebar cepat. Tumenggung Wilatikta murka. Bagi sang adipati, ini bukan sekadar pencurian, tetapi aib besar yang mencoreng nama keluarga dan kekuasaan. Raden Mas Said dipanggil ke hadapan para pembesar. Di ruang sidang, ia berdiri tegak, tidak menyangkal perbuatannya. Dengan suara tenang, ia menjelaskan alasannya, bahwa apa yang ia lakukan adalah demi menyelamatkan nyawa rakyat. Pembelaan itu tidak diterima sebagai kebajikan. Ia dianggap sebagai pembenaran atas pelanggaran. Bagi keraton, aturan telah diinjak, dan teladan buruk telah ditunjukkan oleh putra mahkota sendiri. Hukuman pun dijatuhkan. Said harus menanggung konsekuensi dari pilihannya. Malam lumbung terbuka telah menutup satu bab kehidupannya sebagai bangsawan. Di balik tembok kadipaten, Raden Mas Said merenungi tindakannya. Ia tidak menyesal, tetapi ia sadar satu hal penting. Selama ia berada dalam sistem yang sama, keadilan akan selalu berbenturan dengan kekuasaan. Malam itu telah mengubahnya. Ia belum tahu kemana langkah berikutnya akan membawanya. Tetapi satu pintu telah tertutup, dan di balik pintu yang tertutup itu, jalan yang lebih gelap mulai menunggu. Hukuman atas peristiwa lumbung terbuka tidak berhenti pada teguran atau kurungan singkat. Bagi kadipaten, perbuatan Raden Mas Said telah melampaui batas yang bisa ditoleransi. Ia bukan hanya melanggar aturan, tetapi mengguncang wibawa kekuasaan. Setelah melalui sidang yang dingin dan penuh tatapan curiga, keputusan paling pahit dijatuhkan. Said harus meninggalkan Tuban. Hak kebangsawanannya dicabut. Namanya dihapus dari urusan keraton. Ia menjadi orang buangan di tanah kelahirannya sendiri. Keputusan itu disampaikan tanpa pelukan dan tanpa air mata. Tumenggung Wilatikta berdiri tegak, menahan emosi yang bergejolak. Baginya, ini adalah pilihan yang harus diambil demi menjaga ketertiban. Bagi Said, ini adalah akhir dari kehidupan yang selama ini ia kenal. Ia menerima keputusan itu dengan lapang dada. Meski di dalam hatinya ada luka yang tak terucap. Ia tahu jalan yang ia pilih memang menuntut harga yang mahal. Hari keberangkatannya tiba tanpa upacara. Tidak ada iring-iringan, tidak ada sanak keluarga yang mengantar. Said melangkah keluar dari gerbang kadipaten hanya dengan pakaian sederhana. Ia menanggalkan jubah kebangsawanan, meninggalkan simbol-simbol yang dulu melekat padanya. Setiap langkah menjauh dari tembok keraton terasa berat, namun juga menghadirkan kebebasan yang asing. Di luar sana, tidak ada aturan istana, tidak ada protokol, hanya dunia yang keras,
dan tak memberi jaminan apapun. Hari-hari pertama pengasingan dilalui Said dengan menyusuri desa-desa pinggiran dan hutan-hutan kecil. Ia tidur di gubuk sederhana atau di bawah pepohonan. Makanan didapat dari belas kasih rakyat yang masih mengenal wajahnya, atau dari hasil berburu seadanya. Di tengah keterbatasan itu, Said justru merasa lebih dekat dengan kehidupan yang sesungguhnya. Ia mendengar cerita rakyat tanpa perantara, menyaksikan penderitaan tanpa tirai kehormatan, dan merasakan langsung getirnya hidup tanpa kuasa. Namun kenyataan hidup di luar keraton tidak selalu romantis. Di jalan-jalan sepi, Said melihat ketidakadilan yang lebih telanjang. Para saudagar kaya melintas dengan pengawalan, sementara perampok kecil dipukuli tanpa ampun. Hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Di titik inilah, amarah lama yang dulu ia pendam mulai muncul kembali. Bukan amarah yang meledak, melainkan amarah yang dingin, terarah, dan perlahan mencari bentuk. Said mulai berpikir bahwa jika sistem tak bisa disentuh dari dalam, mungkin ia harus bergerak dari luar. Ia menyaksikan bagaimana harta menumpuk di tangan segelintir orang, sementara banyak nyawa terjepit di bawahnya. Ia tidak lagi memiliki posisi untuk menasihati, tetapi ia masih memiliki tenaga, kecerdikan, dan keberanian. Dalam benaknya muncul gagasan yang berbahaya namun terasa masuk akal. Mengambil dari yang berlebihan untuk diberikan kepada yang kekurangan. Langkah pertama itu kecil dan tersembunyi. Said dan beberapa orang yang senasib dengannya mulai mengadang kafilah saudagar yang dikenal kikir dan menindas. Mereka tidak membunuh, tidak menyakiti lebih dari yang perlu. Harta yang diambil segera dibagikan kepada rakyat di desa-desa yang kelaparan. Berita tentang eksekusi ini menyebar cepat. Nama Said perlahan memudar, digantikan sebutan baru yang bergaung dari mulut ke mulut. Ia disebut Lokajaya. Sosok yang muncul dari rimba dan jalan sunyi. Ancaman bagi mereka yang rakus, harapan bagi mereka yang tertindas. Bagi rakyat kecil, ia tampak seperti penegak keadilan yang datang tanpa diminta. Namun di balik semua itu, Said tahu satu hal. Jalan yang ia tempuh adalah jalan gelap. Niatnya mungkin lurus, tetapi caranya tetap meninggalkan noda. Di malam-malam sunyi, ketika hasil rampasan telah dibagikan, Said sering duduk sendirian menatap api kecil. Di sana, batinnya bergulat dengan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apakah kebaikan bisa lahir dari kejahatan? Apakah keadilan yang ditegakkan dengan kekerasan akan benar-benar membawa kedamaian? Ia merasa telah menjauh dari keraton, tetapi belum menemukan tempat pulang yang sejati. Dan di tengah pencarian itulah, takdir mulai menyiapkan pertemuan yang akan mengubah segalanya. Nama Lokajaya semakin sering terdengar di jalur-jalur dagang pesisir utara. Para saudagar mulai bepergian dengan rasa was-was, sementara rakyat kecil menyebut nama itu dengan nada setengah berdoa. Sosoknya jarang terlihat jelas. Kadang muncul dari balik pepohonan, kadang menghilang di tikungan sungai. Ia tidak meninggalkan jejak selain cerita. Bagi banyak orang, Lokajaya bukan sekadar perampok, melainkan penyeimbang yang lahir dari ketidakadilan. Raden Mas Said menjalani hari-harinya dengan pola yang teratur namun keras. Ia memilih target dengan cermat, bukan pedagang kecil, bukan orang yang hidup dari keringat sendiri. Ia mengincar mereka yang dikenal menimbun, memeras, dan memperkaya diri di atas penderitaan banyak orang. Setiap aksi dilakukan cepat dan senyap. Tidak ada kebrutalan yang berlebihan. Tujuannya bukan teror, melainkan peringatan bahwa keserakahan punya harga. Hasil rampasan tidak pernah ia simpan lama. Padi, kain, atau keping logam segera berpindah tangan. Janda-janda tua, keluarga miskin, dan para pengembara yang kelaparan merasakan langsung dampaknya. Di malam hari api kembali menyala di dapur-dapur yang sempat mati. Anak-anak bisa makan dengan kenyang meski hanya sekali sehari. Dari sudut pandang rakyat, Lokajaya hadir sebagai jawaban dari doa yang tak pernah sampai ke istana. Namun di balik itu semua, batin Said tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali pedang terhunus atau harta dirampas, ada suara kecil yang terus bertanya. Ia tahu apa yang ia lakukan tetaplah melanggar hukum. Ia tahu tangan yang mengambil paksa tetap meninggalkan dosa. Niat baik memang menggerakkan langkahnya, tetapi niat baik tidak selalu membersihkan cara. Pertanyaan itu menggerogoti keteguhannya perlahan, seperti air yang menetes di batu. Malam-malam menjadi waktu paling berat baginya. Setelah semua orang tertidur dan hutan kembali sunyi, Said sering duduk sendiri. Ia menatap bintang, mencoba menenangkan pikiran yang berkecamuk. Di saat-saat seperti itu, kenangan masa kecil di keraton muncul tanpa diundang. Ajaran tentang amanah,
tentang pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, kembali menggatu Kenggetah kesadarannya. Ia mulai merasakan jarak antara apa yang ia lakukan dan apa yang sebenarnya ia cari. Said menyadari bahwa ia bukan sedang mencari harta atau pengakuan. Ia sedang mencari pembenaran atas kegelisahan batinnya. Ia ingin melihat keadilan terjadi dengan cepat, tetapi jalan yang ia pilih penuh luka. Setiap senyum rakyat yang ia tolong memang menguatkan, namun tidak cukup untuk menutup kekosongan yang ia rasakan. Di dalam dirinya ada kerinduan akan ketenangan yang lebih dalam, ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan hasil rampasan. Desas-desus tentang Lokajaya juga mulai berubah arah. Tidak semua orang memujinya. Ada yang mulai takut, ada pula yang menganggapnya hanya perampok dengan alasan mulia. Said mendengar bisik-bisik itu dan tidak membantah. Ia tahu citra tidak pernah utuh. Yang lebih penting baginya adalah kejujuran pada diri sendiri. Dan kejujuran itu berkata bahwa ia sedang berjalan di tepi jurang. Perlahan, sebuah kesadaran tumbuh. Jika ia terus melangkah di jalan ini, ia hanya akan terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Mengambil untuk memberi, melukai untuk menolong. Ia mulai merasa perlu menemukan seseorang yang bisa menunjukkan jalan lain. Seorang guru yang mampu menjawab pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh pedang atau keberanian semata. Pencarian itu belum memiliki arah yang jelas. Said hanya tahu bahwa ia harus berhenti mengandalkan dirinya sendiri. Di tengah rimba dan jalanan sunyi yang selama ini menjadi panggung aksinya, ia mulai membuka diri pada kemungkinan baru. Ia belum tahu bahwa takdir sedang mengatur sebuah pertemuan sederhana yang akan mematahkan seluruh keyakinan lamanya dan menuntunnya ke jalan yang sama sekali berbeda. Suatu pagi, ketika kabut masih menggantung rendah di antara pepohonan, Raden Mas Said berjalan menyusuri hutan yang biasa ia jadikan jalur persembunyian. Malam sebelumnya ia hampir tidak tidur. Gelisah yang lama dipendam kini terasa menekan dada. Ia berjalan tanpa tujuan yang jelas, hanya mengikuti aliran langkah, seolah berharap alam memberi jawaban atas pertanyaan yang tak kunjung reda. Di kejauhan, ia melihat sosok tua berjalan perlahan menyusuri jalur sempit. Pakaian orang itu sederhana, bahkan tampak lusuh, tetapi ada ketenangan aneh yang menyertai setiap langkahnya. Yang paling menarik perhatian Said bukanlah wajah sang kakek, melainkan tongkat yang ia bawa. Tongkat itu memantulkan cahaya matahari pagi dengan kilau yang mencolok, seolah terbuat dari emas murni. Naluri lama Lokajaya segera bangkit. Dalam sekejap, pikirannya bekerja cepat. Tongkat semacam itu, jika benar-benar emas, bisa menghidupi banyak orang miskin selama berbulan-bulan. Bagi Said, ini tampak seperti kesempatan yang datang dengan sendirinya. Ia melangkah maju, menghadang jalan sang kakek, dan menghunus senjatanya dengan sikap waspada. Dengan suara tegas namun terkendali, Said meminta tongkat itu diserahkan. Ia tidak mengancam dengan amarah, melainkan dengan keyakinan yang ia bangun sendiri. Ia berkata bahwa apa yang ia lakukan bukan untuk dirinya, melainkan untuk rakyat yang kelaparan. Bagi Said, alasan itu sudah cukup untuk membenarkan tindakannya. Ia merasa sedang berdiri di sisi yang benar. Sang kakek tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia berhenti, menatap Said dengan mata yang dalam dan tenang. Ada senyum tipis yang terlukis di wajahnya, senyum yang tidak mengejek, tetapi juga tidak tunduk. Dengan suara lembut, ia bertanya siapa Said, dan mengapa ia merasa berhak mengambil milik orang lain dengan paksaan. Pertanyaan itu sederhana, namun terasa menghantam lebih keras daripada ancaman. Said memperkenalkan dirinya sebagai Lokajaya. Ia menjelaskan jalan yang ia tempuh, tentang mencuri dari yang kaya untuk memberi kepada yang miskin. Ia berbicara panjang lebar, seolah sedang membela diri di hadapan hakim yang tak terlihat. Di akhir penjelasannya, ia merasa mantap. Namun sang kakek hanya mengangguk pelan, lalu mengucapkan kalimat yang membuat napas Said tertahan. Ia berkata bahwa kebaikan yang dibangun di atas kejahatan tetaplah kebaikan yang rapuh. Mencuri tetap dosa, sebersih apapun niatnya. Kata-kata itu menusuk tepat di tempat yang selama ini paling dijaga Said. Ia mencoba membantah, mengatakan bahwa sang kakek tidak tahu apa-apa tentang penderitaan rakyat. Dunia orang tua itu, pikirnya, pasti berbeda. Tanpa meninggikan suara, sang kakek menancapkan tongkatnya ke tanah. Dalam sekejap, kilau yang memancar dari tongkat itu berubah menjadi tumpukan emas yang berhamburan di hadapan mereka. Said tertegun. Belum sempat ia bereaksi, sang kakek memungut daun kering di tanah, mengusapnya perlahan,
dan daun itu berubah menjadi kepingan emas. Pemandangan itu melampaui semua kesaktian yang pernah Said lihat. Sang kakek kemudian berkata bahwa tongkat itu sejatinya hanyalah tongkat biasa. Kilau emas yang dilihat Said adalah ilusi, ujian bagi mata dan hatinya. Jika ia menginginkan harta, ia bisa menciptakannya tanpa merampas milik siapapun. Ujian itu bukan tentang emas, melainkan tentang niat dan cara. Tentang apakah Said masih terikat pada pembenaran lama. Lutut Said melemas. Untuk pertama kalinya, ia merasa seluruh keyakinannya runtuh dalam satu tarikan napas. Ia sadar di hadapannya berdiri seorang yang jauh melampaui dirinya, bukan dalam kekuatan fisik, melainkan dalam kedalaman batin. Senjata yang ia genggam perlahan diturunkan. Di tengah rimba yang sunyi, Raden Mas Said bersujud, memohon ampun dan meminta ditunjukkan jalan yang benar. Di sanalah, tanpa disadari, hidup Lokajaya mulai mendekati titik baliknya. Sebuah pertemuan sederhana telah membuka pintu menuju ujian yang jauh lebih berat. Ujian yang tidak mengandalkan keberanian atau kecerdikan, melainkan kesabaran dan penyerahan diri sepenuhnya. Hutan kembali sunyi. Setelah kilau emas itu lenyap, seperti embun tersapu matahari, Raden Mas Said masih bersujud. Napasnya berat dan terputus-putus. Apa yang baru saja ia saksikan bukan sekadar keajaiban, melainkan tamparan yang tepat mengenai pusat keyakinannya. Selama ini ia merasa berjalan di jalur benar, namun kini jalur itu tampak retak. Ia menyadari bahwa yang diuji bukan tangannya, melainkan hatinya. Sang kakek membiarkan Said tenggelam dalam kesadarannya sendiri. Tidak ada kata-kata tambahan, tidak ada ceramah panjang. Keheningan justru bekerja lebih keras daripada nasihat. Dalam diam itu, Said melihat kembali lengka-lengkanya sebagai Lokajaya. Setiap aksi yang ia anggap mulia, kini tampak bercampur dengan pembenaran. Ia menolong, tetapi juga melukai. Ia memberi, tetapi juga merampas. Perlahan Said mengangkat wajahnya. Dengan suara yang nyaris bergetar, ia mengakui kebutaannya. Ia berkata bahwa selama ini ia ingin cepat menghapus penderitaan rakyat, namun tidak sabar mencari jalan yang suci. Ia mengira hasil yang baik bisa menebus cara yang salah. Pengakuan itu mengalir tanpa paksaan, seolah selama ini tertahan dan baru menemukan jalan keluar. Sang kakek mengangguk pelan. Ia berkata bahwa kegelisahan Said adalah tanda hidupnya nurani. Banyak orang melakukan kejahatan tanpa pernah bertanya. Said bertanya, dan itu membuatnya layak dibimbing. Namun, bimbingan, katanya, tidak datang tanpa ujian. Jalan penebusan tidak diukur dari niat semata, tetapi dari kesanggupan menanggung proses yang panjang dan sunyi. Said bertanya, apa yang harus ia lakukan? Untuk pertama kalinya, ia tidak menawarkan gagasan, tidak menyusun rencana. Ia hanya menunggu. Sang kakek lalu memperkenalkan dirinya sebagai seorang pengembara yang mencari murid, bukan karena murid itu kuat, tetapi karena ia mau dilembutkan. Ia melihat potensi besar dalam diri Said, potensi yang selama ini tersalurkan ke arah yang keras. Ujian itu kemudian disebutkan dengan sederhana. Said diminta menjaga sebuah tongkat di tepi kali. Ia harus tinggal di sana, tidak berpindah, tidak meninggalkan amanah itu sampai sang guru kembali. Tidak ada batas waktu yang dijanjikan, tidak ada imbalan yang ditawarkan, hanya satu syarat. Ia harus menyerahkan diri sepenuhnya dan menahan segala keinginan untuk bertindak menurut kehendaknya sendiri. Permintaan itu terdengar aneh dan mengecewakan. Said yang terbiasa bergerak cepat kini diminta diam. Said yang terbiasa mengambil keputusan kini diminta menunggu. Namun, justru disitulah letak ujiannya. Ia memahami bahwa selama ini masalahnya bukan kurangnya keberanian, melainkan kurangnya kesabaran. Dengan menghela napas panjang, ia menerima tugas itu tanpa tawar-menawar. Mereka berjalan menuju tepi sungai yang alirannya tenang. Di bawah sebuah pohon besar, sang kakek menancapkan tongkat kayu biasa ke tanah. Tidak ada kilau, tidak ada keajaiban, hanya kayu dan tanah. Di sanalah Said diminta duduk dan berjaga. Sang kakek kemudian berbalik pergi, meninggalkan Said dengan sunyi dan amanah yang tampak sepele. Hari pertama berlalu dengan gelisah. Said duduk, berdiri, lalu duduk kembali. Ia ingin memastikan tongkat itu aman. Namun yang lebih sulit adalah menjaga pikirannya tetap tenang. Ia mulai menyadari bahwa ujian sesungguhnya bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Dari dorongan untuk bergerak, untuk membuktikan diri, untuk kembali menjadi Lokajaya. Saat malam turun,
dan suara sungai mengalun pelan. Said akhirnya duduk diam. Ia memejamkan mata dan mencoba berdamai dengan keheningan. Di tepi kali itu, untuk pertama kalinya, ia tidak merencanakan apapun. Ia hanya hadir, dan dalam kehadiran itulah cermin jiwa mulai memantulkan bayangan yang selama ini ia hindari. Hari-hari pertama di tepi kali terasa berjalan lambat bagi Raden Mas Said. Matahari terbit dan tenggelam seolah mengulang pola yang sama. Sementara ia tetap duduk di bawah pohon besar, menjaga tongkat yang tampak biasa. Tidak ada peristiwa besar, tidak ada keajaiban, hanya suara air mengalir, desir angin, dan detak waktu yang menekan kesadarannya. Pada mulanya, ia merasa ujian ini terlalu sederhana, hampir meremehkan pergolakan yang ia bawa. Namun, kesederhanaan itulah yang mulai menggerogoti keteguhannya. Said terbiasa hidup dengan tindakan. Ia terbiasa bergerak, mengambil keputusan, dan melihat dampak langsung. Kini, ia diminta diam. Setiap dorongan untuk bangkit dan pergi muncul tanpa henti. Ada saat-saat ketika pikirannya berbisik bahwa ujian ini tidak masuk akal, bahwa banyak orang di luar sana masih menderita, dan ia hanya duduk menatap tongkat. Godaan itu datang berlapis. Suatu hari, hujan turun deras, membasahi tubuhnya hingga menggigil. Di hari lain, panas menyengat membuat kulitnya perih. Malam membawa suara-suara hutan yang menguji nyali. Dalam kondisi seperti itu, pikiran lama tentang Lokajaya kembali muncul. Ia teringat betapa mudahnya hidup bergerak di jalanan, betapa cepat hasil bisa diraih dengan keberanian. Duduk diam terasa seperti kemunduran. Namun di tengah gelisah itu, Said mulai memahami satu hal. Selama ini ia selalu ingin menjadi penyelamat. Ia ingin melihat perubahan dengan cepat, ingin menjadi pusat dari perbaikan. Di tepi kali ini, peran itu dilucuti. Tidak ada yang ia selamatkan, tidak ada yang ia atur. Ia hanya diminta setia pada amanah yang tampak kecil. Kesadaran itu menimbulkan rasa malu yang perlahan menenangkan. Hari berganti minggu. Tubuhnya mulai menyesuaikan diri. Ia belajar makan seadanya dari buah hutan dan minum dari sungai. Ia belajar tidur dengan alas tanah dan bangun bersama embun. Dalam keterbatasan itu, pikirannya mulai lebih jernih. Ia mengingat kembali ajaran tentang penyerahan diri, tentang menerima apa yang ada tanpa menguasai. Perlahan, suara hatinya menjadi lebih tenang. Dalam keheningan yang panjang, Said mulai merenungi masa lalunya tanpa kemarahan. Ia melihat kembali keputusan yang pernah ia ambil. Ada niat baik di sana, tetapi juga ada kesombongan yang tersembunyi. Ia ingin diakui sebagai pembela rakyat, ingin dilihat sebagai sosok yang berani. Di tepi kali ini, tidak ada penonton, tidak ada pujian, hanya dirinya dan Tuhan yang menyaksikan. Waktu terus berjalan tanpa tanda kepulangan sang guru. Bulan-bulan berlalu, lalu tahun mulai berganti. Rambut Said memanjang, tubuhnya mengurus, lumut mulai tumbuh di sekitar tempat duduknya. Akar-akar kecil dari pohon di atasnya menjalar pelan, seolah ikut menjaga. Ia tidak lagi menghitung hari. Janji yang ia ucapkan pada awal ujian kini menjadi satu-satunya pegangan. Di titik tertentu, Said berhenti bertanya, kapan ujian ini akan berakhir? Ia berhenti berharap akan datangnya keajaiban. Yang tersisa hanyalah kesadaran untuk hadir sepenuh hati. Di setiap tarikan napas, ia mulai merasakan kedamaian yang tidak pernah ia temukan saat bergerak dari satu aksi ke aksi lain. Diam ternyata bukan kekosongan, melainkan ruang untuk melihat diri dengan jujur. Ketika hujan dan panas tak lagi ia keluhkan, ketika lapar dan lelah tak lagi ia perhitungkan. Said menyadari bahwa sesuatu dalam dirinya telah berubah. Ia tidak lagi duduk sebagai Lokajaya yang menunggu kesempatan, tetapi sebagai seorang hamba yang belajar setia. Di tepi kali itu, tanpa disadari, janji yang ia buat telah menumbuhkan kesabaran. Dan kesabaran itu perlahan menyiapkan dirinya untuk lahir kembali dengan nama dan tujuan yang baru. Suatu pagi yang sunyinya berbeda dari hari-hari sebelumnya, aliran sungai tampak lebih tenang. Kabut tipis menggantung rendah, menutup jarak pandang seperti tirai. Raden Mas Said masih duduk di tempat yang sama. Posisi tubuhnya hampir tidak berubah. Wajahnya kurus, kulitnya menggelap oleh matahari, dan rambutnya memanjang tak terurus. Namun sorot matanya jernih, tidak lagi menyimpan kegelisahan yang dulu sering muncul. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berada di tepi kali itu. Hitungan hari dan bulan telah lama ia lepaskan. Yang ia kenal hanya ritme alam. Terbit, tenggelam, hujan,
panas, dalam kesetiaan yang terus diuji, ia telah belajar menerima semuanya tanpa menawar. Tongkat kayu di depannya tetap berdiri, sederhana dan sunyi, menjadi saksi perubahan yang tak terlihat oleh mata luar. Pagi itu, langkah kaki terdengar mendekat, tidak tergesa, tidak pula ragu. Said membuka mata perlahan. Di hadapannya, berdiri sosok yang sama seperti hari pertemuan pertama. Wajah tua yang tenang, pakaian sederhana, dan tatapan yang menembus tanpa menghakimi. Sang guru kembali, seolah waktu tidak pernah berjalan bagi dirinya. Said tidak langsung berdiri, ia menunduk, merasakan getaran halus di dadanya. Tidak ada luapan emosi, tidak ada pertanyaan, hanya rasa syukur yang dalam. Sang guru memandangnya lama, seakan membaca seluruh perjalanan batin yang telah dilalui muridnya. Ia melihat tubuh yang telah ditempa kesabaran dan jiwa yang telah dilembutkan oleh keheningan. Dengan suara pelan, sang guru menyapa. Ia bertanya apakah Said telah menjaga amanahnya. Said menjawab singkat bahwa ia telah melakukan apa yang ia sanggupi. Tidak lebih, tidak kurang. Jawaban itu sederhana, tanpa pembelaan. Sang guru tersenyum, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum pengakuan bahwa ujian telah selesai dengan cara yang benar. Sang guru lalu meminta Said berdiri. Dengan gerakan pelan, Said bangkit. Kakinya sedikit gemetar, bukan karena lemah, tetapi karena lama tidak digunakan untuk bergerak. Sang guru mengamati perubahan itu dengan tenang. Ia berkata bahwa kesabaran yang dijaga tanpa syarat adalah pintu menuju kejernihan, bahwa diam yang dijalani dengan ikhlas lebih berat daripada 1000 langkah yang tergesa. Di tepi kali itu, sang guru mengumumkan perubahan yang menandai kelahiran baru. Ia berkata bahwa Said bukan lagi Raden Mas Said yang terikat darah bangsawan, bukan pula Lokajaya yang bergerak dengan pembenaran lama. Karena ia telah lama menjaga amanah di tepi kali, maka sejak hari itu namanya adalah Kalijaga, nama yang mengikatkan dirinya pada kesetiaan, kesabaran, dan aliran waktu. Nama itu bergema pelan di hati Said. Ia tidak merayakannya dengan sorak, ia menerimanya dengan tunduk. Ia menyadari bahwa nama bukanlah gelar, melainkan tanggung jawab. Nama itu mengingatkannya pada asal ujian dan arah jalan yang harus ia tempuh. Dari penjagaan yang sunyi, lahir panggilan yang luas. Sang guru kemudian menjelaskan bahwa perjalanan sejati baru saja dimulai. Ujian di tepi kali hanyalah pembersihan. Ke depan, Kalijaga akan berjalan di tengah manusia, membawa pesan dengan cara yang tidak melukai. Ia akan belajar membaca zaman, memahami budaya, dan menyampaikan kebenaran dengan kebijaksanaan, tidak dengan paksaan, tidak dengan amarah. Saat matahari naik perlahan, Kalijaga melangkah meninggalkan tepi kali. Tongkat kayu itu ditinggalkan di tempatnya, kembali menjadi bagian dari alam. Namun pelajaran yang ia titipkan menetap di dalam diri. Dari sunyi lahir kejernihan, dari kesabaran tumbuh kekuatan, dan dari aliran waktu seorang manusia dilahirkan kembali dengan tujuan yang lebih luas dari dirinya sendiri. Setelah meninggalkan tepi kali, Kalijaga tidak kembali ke keraton, tidak pula kembali ke rimba. Ia memilih berjalan menyusuri kampung-kampung kecil, mendengar lebih banyak daripada berbicara. Ia memperhatikan cara orang hidup, cara mereka berdoa, cara mereka merayakan panen dan meratapi kehilangan. Dari sana, ia belajar satu hal penting. Keyakinan tidak tumbuh dari paksaan, melainkan dari rasa aman dan keakraban. Kalijaga menyadari bahwa masyarakat Jawa hidup di dalam lapisan tradisi yang tebal. Ritual, simbol, dan kesenian bukan sekadar hiburan, melainkan bahasa batin. Jika bahasa itu dihancurkan, hati akan menutup. Jika bahasa itu dipahami, hati akan terbuka. Pemahaman inilah yang membedakan langkah Kalijaga dari banyak orang sebelum dan sesudahnya. Ia tidak datang untuk menghapus, tetapi untuk mengisi. Ia mulai mendekati orang-orang melalui hal yang mereka cintai. Ia duduk bersama para petani di pematang, mendengar keluh kesah tanpa menggurui. Ia berbincang dengan para seniman, dalang, dan penabuh gamelan, bukan untuk melarang, tetapi untuk memahami makna di balik nada dan gerak. Dalam setiap pertemuan, Kalijaga menahan diri untuk tidak tergesa menyampaikan ajaran. Ia percaya benih yang ditanam perlahan akan tumbuh lebih kuat. Cara bicaranya lembut dan bersahaja. Ia jarang menyebut istilah yang terasa asing. Pesan yang ia sampaikan dibungkus cerita, perumpamaan, dan simbol yang akrab. Tentang kejujuran, ia bercerita tentang sawah yang dirawat dengan sabar. Tentang keserakahan, ia mengisahkan sungai yang meluap
karena disumbat. Orang-orang mendengar tanpa merasa diadili. Mereka tersenyum, lalu merenung. Di titik ini, Kalijaga tidak mengejar jumlah pengikut. Ia tidak menghitung siapa yang segera berubah dan siapa yang belum. Ia lebih peduli pada kualitas pertemuan. Jika satu orang pulang dengan hati lebih tenang, baginya itu sudah cukup. Ia belajar bahwa perubahan yang bertahan lama seringkali lahir dari percakapan kecil yang jujur. Ada pula tantangan yang datang dari mereka yang keras dalam berpendapat. Beberapa orang menuduhnya terlalu lunak, terlalu kompromis. Kalijaga mendengar itu tanpa membantah. Ia tahu, jalan tengah sering disalahpahami sebagai kelemahan. Namun, ia teguh pada keyakinannya. Kebenaran yang disampaikan tanpa kebijaksanaan hanya akan memicu perlawanan. Kalijaga memilih untuk hadir di ruang-ruang pertemuan yang alami. Di pasar, di sawah, di rumah-rumah sederhana. Ia menghindari panggung yang mengangkat dirinya terlalu tinggi. Ia tidak ingin jarak antara dirinya dan masyarakat melebar. Baginya, dakwah bukan soal suara yang paling keras, melainkan telinga yang paling mau mendengar. Perlahan, kehadirannya mulai dirasakan. Bukan karena ia mengubah ritual secara frontal, tetapi karena ia memberi makna baru di balik kebiasaan lama. Orang-orang mulai bertanya dengan sendirinya. Mereka ingin tahu mengapa Kalijaga begitu sabar. Mengapa ia tidak marah ketika ditentang, dan mengapa kata-katanya terasa menenangkan. Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi pintu yang terbuka dengan sendirinya. Kalijaga memahami bahwa setiap zaman memiliki ketakutannya sendiri. Pada masa itu, ketakutan terbesar adalah kehilangan jati diri. Maka ia memastikan bahwa perubahan tidak meniadakan identitas. Ia mengajarkan bahwa keyakinan bisa tumbuh di dalam budaya, bukan di atas puing-puingnya, bahwa iman tidak harus memusuhi tradisi, selama nilai dasarnya diarahkan pada kebaikan. Di sepanjang perjalanan itu, Kalijaga semakin yakin pada pilihannya. Ia telah meninggalkan jalan kekerasan, dan kini ia menapaki jalan yang lebih sunyi, namun berdampak panjang. Dakwah tanpa benturan bukan berarti tanpa arah. Justru di sanalah arah menjadi jelas. Mengubah hati dengan hikmah, menuntun tanpa memaksa, dan membiarkan kebenaran bersemi pada waktunya sendiri. Dalam perjalanannya, Kalijaga semakin memahami bahwa seni adalah pintu paling jujur menuju batin manusia. Di tanah Hawa, tidak ada seni yang sedekat wayang dengan kehidupan rakyat. Wayang bukan sekadar tontonan, melainkan ruang pertemuan antara cerita, doa, dan renungan. Disitulah Kalijaga melihat peluang besar, bukan untuk menghapus kisah lama, tetapi untuk menyalakan makna baru di dalamnya. Kalijaga mendekati para dalang dengan rendah hati. Ia tidak datang sebagai guru yang menggurui, melainkan sebagai sahabat yang ingin belajar. Ia mendengarkan kisah Mahabharata dan Ramayana sebagaimana diwariskan turun-temurun. Ia menghormati tokoh-tokoh yang telah lama hidup di imajinasi masyarakat. Dalam penghormatan itu, ia menemukan celah untuk menyisipkan nilai yang lebih dalam tanpa memutus akar. Perubahan pertama yang ia lakukan bukan pada cerita, melainkan pada bentuk. Tokoh-tokoh wayang yang sebelumnya menyerupai manusia diubah menjadi stilisasi yang lebih simbolik. Wajah dipanjangkan, tubuh dipipihkan, dan gerak dibuat penuh makna. Bentuk ini bukan sekadar penyesuaian, melainkan cara halus untuk mengajak penonton melihat bahwa yang utama bukan rupa, melainkan pesan di baliknya. Lakon-lakon lama tetap dimainkan, tetapi napasnya diperkaya. Kalijaga menyelipkan nilai kejujuran, amanah, dan ketauhidan dalam dialog dan alur. Ia tidak memaksa penonton untuk menghafal ajaran, melainkan mengajak mereka merasakan. Ketika Pandawa diuji, ia menekankan kesabaran. Ketika Kurawa jatuh, ia mengingatkan bahaya keserakahan. Semua mengalir alami, seolah pesan itu memang bagian dari kisah sejak awal. Salah satu gagasan paling cerdik adalah pemaknaan ulang pusaka Kalimasada. Dalam cerita, Kalimasada dikenal sebagai jimat sakti yang menentukan kejayaan. Kalijaga memberi makna baru bahwa Kalimasada bukan benda, melainkan pengakuan iman yang hidup dalam laku. Penonton mendengar kata itu berkali-kali, tanpa sadar menyerap maknanya. Tanpa paksaan, benih keyakinan tertanam. Cara Kalijaga menggelar pertunjukan juga berbeda. Ia tidak meminta bayaran berupa harta. Ia hanya mengajak penonton merenungi dua kalimat sederhana sebagai ikrar kebaikan. Banyak orang pulang dengan perasaan hangat, merasa telah menemukan sesuatu yang lama dicari, tanpa merasa dipaksa meninggalkan apapun. Wayang menjadi jembatan,
bukan tembok. Pertunjukan demi pertunjukan membuat nama Kalijaga dikenal luas. Namun ia tetap menjaga jarak dari ketenaran. Ia tidak ingin seni menjadi alat untuk meninggikan diri. Setiap pementasan baginya adalah amanah. Jika satu lakon mampu membuat seseorang berpikir ulang tentang hidupnya, itu sudah cukup. Ia percaya perubahan sejati sering lahir setelah lampu padam dan penonton pulang ke rumah masing-masing. Tidak semua orang setuju dengan caranya. Ada yang menuduhnya mencampur adukan hal yang seharusnya dipisahkan. Kalijaga mendengar keberatan itu dengan tenang. Ia tahu jalan yang ia pilih akan selalu berada di antara dua arus. Namun ia juga tahu, memutus tradisi hanya akan memutus komunikasi. Ia memilih menyambung, lalu mengarahkan. Melalui wayang, Kalijaga menemukan medium yang tepat untuk menyampaikan nilai tanpa melukai. Ia membiarkan seni berbicara, sementara dirinya berdiri di balik layar. Dari bayang-bayang itu, pesan bergerak lebih jauh daripada suara. Wayang bukan lagi sekadar kisah lama. Ia menjadi jalan yang mengantar banyak hati menuju pemahaman baru. Perlahan, lembut, dan bertahan lama. Keberhasilan wayang sebagai jembatan batin membuka pemahaman baru bagi Kalijaga. Ia melihat bahwa seni bukan hanya cerita dan rupa, tetapi juga bunyi. Di tanah hawa bunyi memiliki kekuatan mengumpulkan, dan Tingga Melan mampu memanggil orang-orang dari berbagai arah tanpa perintah. Dari kesadaran itulah, Kalijaga mulai memikirkan cara menghadirkan pesan kebaikan melalui irama yang dicintai banyak orang. Ia mendekati para penabuh gamelan dan empu musik dengan sikap yang sama seperti saat mendekati para dalang. Tidak ada larangan, tidak ada penghakiman. Ia mendengarkan gending-gending lama, memahami struktur nada, dan merasakan getaran yang muncul saat gong dipukul. Ia menyadari bahwa setiap bunyi memiliki ruang di hati pendengarnya. Jika ruang itu diisi dengan niat baik, maka pesan akan masuk tanpa benturan. Dari proses itu lahirlah gagasan Gamelan Sekaten, sebuah pertunjukan musik yang digelar di ruang terbuka dekat pusat keramaian. Gamelan ini dimainkan bukan sekadar untuk hiburan, tetapi sebagai undangan halus. Orang-orang datang karena tertarik oleh suara yang merdu dan kuat. Mereka berkumpul tanpa merasa sedang diarahkan. Di sanalah Kalijaga melihat kesempatan untuk menyapa banyak hati sekaligus. Pertunjukan Sekaten digelar berhari-hari. Setiap hari, bunyi gamelan mengalun dari pagi hingga sore, memanggil orang dari desa-desa sekitar. Pedagang, petani, seniman, dan pengembara datang berbaur. Tidak ada sekat, tidak ada panggung tinggi, semua berdiri sejajar, menikmati irama yang sama. Kalijaga hadir di tengah mereka, bukan sebagai pusat perhatian, tetapi sebagai bagian dari suasana. Di sela-sela keramaian itu, pesan disampaikan dengan singkat dan lembut. Tidak ada khutbah panjang yang melelahkan, hanya pengingat sederhana tentang niat, tentang hidup yang jujur, dan tentang pengakuan kepada Yang Maha Esa. Banyak orang mendengarkan sambil lalu, namun kata-kata itu tertinggal di benak mereka, menyatu dengan pengalaman yang menyenangkan. Kalijaga memahami bahwa manusia sering lebih mudah menerima ketika hatinya sedang terbuka. Musik membuka pintu itu. Ia tidak menuntut perubahan seketika. Ia membiarkan setiap orang melangkah sesuai kesiapan masing-masing. Bagi sebagian orang, Sekaten adalah hiburan. Bagi sebagian lain, ia menjadi awal perenungan. Dan bagi beberapa, ia menjadi titik balik. Kekuatan Sekaten bukan pada kemegahan, melainkan pada kebersamaan. Orang-orang yang sebelumnya terpisah oleh perbedaan, kini berdiri berdampingan. Mereka tertawa, berdiskusi, dan berbagi ruang. Dalam kebersamaan itu, rasa takut terhadap hal baru perlahan mencair. Kalijaga melihat dengan jelas bahwa persatuan sering lahir dari pengalaman bersama, bukan dari perdebatan. Seiring waktu, Sekaten menjadi tradisi yang ditunggu, bukan karena kewajiban, tetapi karena kerinduan. Masyarakat merasakan bahwa di balik bunyi gamelan ada ketenangan yang jarang mereka temukan dalam hiruk-pikuk hidup. Kalijaga tetap menjaga agar tradisi ini tidak berubah menjadi ajang pamer. Ia mengingatkan bahwa inti dari semuanya adalah niat dan makna, bukan keramaian semata. Melalui Sekaten, Kalijaga membuktikan bahwa dakwah tidak selalu datang lewat kata. Kadang ia datang lewat getaran nada, lewat senyum di tengah kerumunan, dan lewat rasa aman yang tercipta tanpa paksaan. Musik menjadi magnet massa, dan di dalam magnet itu, pesan bergerak pelan namun pasti. Tanpa benturan, tanpa penolakan, nilai-nilai kebaikan menemukan jalannya sendiri ke dalam hati banyak orang. Perjalanan dakwah Kalijaga
akhirnya membawanya ke pusat perubahan besar di tanah Jawa. Di sana berdiri Demak, sebuah kekuatan baru yang sedang tumbuh, membawa harapan sekaligus tantangan. Demak bukan sekadar pusat kekuasaan, tetapi simpul pertemuan antara nilai lama dan keyakinan yang tengah menguat. Kalijaga hadir bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai penuntun yang paham betul rapuhnya persimpangan sejarah. Di Demak, para pemimpin dan ulama sepakat membangun sebuah masjid agung. Bangunan itu dimaksudkan sebagai penanda arah baru, tempat ibadah sekaligus ruang persatuan. Pembangunan dimulai dengan semangat besar. Kayu jati terbaik dikumpulkan, tukang-tukang ahli dikerahkan, dan rancangan disusun dengan cermat. Masjid ini harus berdiri kokoh, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara makna. Namun di tengah proses, masalah muncul. Salah satu tiang utama penyangga atap belum terpenuhi. Kayu sebesar dan sekuat yang dibutuhkan sulit ditemukan dalam waktu singkat. Kegelisahan menyebar. Tanpa tiang itu, pembangunan terancam tertunda. Bagi banyak orang, keterlambatan ini bukan sekadar teknis, melainkan simbol kegagalan di saat yang menentukan. Kalijaga menyaksikan kegelisahan itu dengan tenang. Ia tidak tergesa memberi solusi. Ia memandang potongan-potongan kayu sisa yang berserakan di sekitar lokasi. Tatal, serpihan yang dianggap tak berguna, tergeletak di tanah. Bagi para pekerja, tatal adalah sisa, sesuatu yang dibuang. Bagi Kalijaga, tatal adalah pelajaran yang belum dibaca. Ia mengusulkan sesuatu yang terdengar mustahil. Potongan-potongan kayu sisa itu dikumpulkan dan disatukan. Tidak dengan cara kasar, tidak dengan paksaan. Para tukang awalnya ragu. Bagaimana mungkin serpihan kecil menopang bangunan besar? Namun Kalijaga meminta mereka percaya pada proses dan niat yang lurus. Pekerjaan dimulai dengan penuh kehati-hatian. Tatal disusun, diikat, dan dipadatkan menjadi satu kesatuan. Hari demi hari berlalu. Perlahan, sebuah tiang terbentuk. Tidak terlihat mewah, tidak pula sempurna dari kejauhan. Namun saat dipasang, tiang itu berdiri kokoh, menyangga atap dengan mantap. Kegelisahan berubah menjadi takzim. Tiang itu kemudian dikenal sebagai Saka Tatal. Bukan karena keajaiban yang dipamerkan, melainkan karena makna yang dikandungnya. Kalijaga menjelaskan bahwa sesuatu yang terpecah, jika disatukan dengan niat yang benar, bisa menjadi penopang yang kuat. Seperti manusia yang membawa luka dan kesalahan, namun bisa menjadi kokoh jika disatukan oleh iman dan keikhlasan. Masjid Agung Demak akhirnya berdiri lengkap. 4 tiang utama menopang bangunan dengan seimbang. Di antara keempatnya, Saka Tatal menjadi pengingat yang paling diam namun paling dalam. Ia mengajarkan bahwa kebesaran tidak selalu lahir dari yang utuh dan sempurna. Kadang ia lahir dari yang tersisa dan disatukan dengan bijaksana. Peran Kalijaga di Demak tidak berhenti pada pembangunan fisik. Ia menjadi penyeimbang dalam perkikopan-perkikopan penting. Ketika perbedaan pandangan muncul, ia mengingatkan tujuan bersama. Ketika ambisi menguat, ia menenangkan dengan makna. Ia menjaga agar kekuasaan tidak berjalan tanpa arah, dan agar arah tidak kehilangan kelembutan. Di Demak, Kalijaga membuktikan bahwa dakwah tidak hanya berlangsung di panggung seni atau keramaian massa. Ia juga hadir dalam keputusan-keputusan sunyi yang menentukan masa depan. Dari serpihan kayu yang dianggap remeh, lahir simbol persatuan yang bertahan lama. Dan dari kebijaksanaan yang tidak memaksa, berdiri sebuah bangunan yang bukan hanya meneduhkan tubuh, tetapi juga hati. Seiring menguatnya Demak, api perbedaan pun ikut menyala. Perubahan besar selalu membawa harapan, tetapi juga memancing kecemasan. Di balik pembangunan dan perayaan, tersimpan gesekan kepentingan yang mudah berubah menjadi pertikaian. Ada yang ingin bergerak cepat dan keras, ada pula yang memilih menahan langkah. Di titik rawan itulah, Kalijaga berdiri, bukan di depan barisan, melainkan di antara mereka yang bersih tegang. Kalijaga memahami bahwa konflik tidak selalu lahir dari niat buruk. Seringkali ia tumbuh dari rasa takut kehilangan pengaruh, kehilangan tradisi, atau kehilangan arah. Ia mendengar keluhan para pemimpin dan ulama dengan kesabaran yang sama. Ia tidak memihak sebelum memahami. Baginya, mendengar adalah bentuk tanggung jawab yang paling awal. Ketika perdebatan memanas, kata-kata mulai meninggi, dan prasangka beredar tanpa saringan. Ada yang ingin memaksakan perubahan, menghapus kebiasaan lama secara cepat. Ada pula yang bertahan keras, menolak apapun yang terasa baru. Kalijaga melihat pola lama berulang. Jika dibiarkan,
bara kecil bisa menjadi api yang membakar persatuan. Ia memilih pendekatan yang berbeda, bukan dengan pidato panjang, tetapi dengan mengingatkan tujuan bersama. Ia mengajak semua pihak kembali pada niat awal. Mengapa perubahan ini dimulai dan untuk siapa? Ia menyampaikan bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan akan melahirkan penindasan dan tradisi tanpa makna akan berubah menjadi beban. Kata-katanya sederhana, tetapi disampaikan pada saat yang tepat. Dalam pertemuan-pertemuan yang tegang, kehadiran Kalijaga seringkali cukup untuk menurunkan nada. Ia tidak memaksakan kesepakatan. Ia membuka ruang agar masing-masing pihak merasa didengar. Ketika emosi mereda, logika mulai bekerja. Ia percaya bahwa kesepakatan yang lahir dari kesadaran bersama lebih kuat daripada keputusan yang dipaksakan. Ada saat-saat ketika konflik hampir berubah menjadi kekerasan, isu kecil dibesar-besarkan, dan rumor menyulut amarah. Kalijaga bergerak cepat, menemui pihak-pihak terkait satu persatu. Ia tidak membawa ancaman, hanya membawa cermin. Ia meminta mereka melihat dampak dari tindakan yang akan diambil, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi bagi masyarakat luas. Pendekatan itu tidak selalu mudah. Ada yang menuduhnya terlalu lunak, ada yang meragukan ketegasannya. Kalijaga menerima semua itu tanpa defensif. Ia tahu, menjadi penengah berarti siap disalahpahami dari dua arah. Namun ia juga tahu, persatuan yang rapuh lebih berbahaya daripada kritik yang keras. Perlahan, bara mereda. Tidak semua perbedaan hilang, tetapi ketegangan bisa dikelola. Orang-orang mulai belajar bahwa perbedaan pandangan tidak harus berakhir dengan permusuhan. Kalijaga menekankan bahwa tujuan besar tidak akan tercapai jika energi habis untuk saling menjatuhkan. Ia mengajak semua pihak menempatkan kepentingan masyarakat di atas ego kelompok. Peran Kalijaga sebagai penengah mengajarkan satu hal penting. Karamah tidak selalu hadir dalam bentuk keajaiban yang terlihat. Kadang ia hadir sebagai kemampuan menenangkan hati yang panas dan mengurai simpul yang kusut. Di tengah bara konflik, ia memilih menjadi air yang menyejukkan, bukan angin yang meniup api. Dengan cara itu, Kalijaga menjaga Demak tetap melangkah tanpa terpecah. Ia memastikan perubahan berjalan dengan pertimbangan dan kekuasaan tumbuh dengan akhlak. Di balik layar sejarah, peran seperti inilah yang sering luput dari sorotan, tetapi dampaknya bertahan lama. Dari ketegangan yang diredam, lahir ruang bagi peradaban untuk terus bernapas dan berkembang. Setelah api konflik mereda, Kalijaga mulai mengurangi kehadirannya di pusat-pusat keramaian, bukan karena menjauh dari tanggung jawab, melainkan karena ia merasakan panggilan lain yang lebih sunyi. Usianya bertambah, pengalaman menumpuk, dan hatinya terdorong untuk kembali menata ruang batin. Ia memahami bahwa menjaga keseimbangan di luar harus disertai dengan keseimbangan di dalam. Kalijaga memilih uzlah, menyepi dari hiruk pikuk urusan dunia. Ia berpindah dari satu tempat tenang ke tempat lain, seringkali di tepi sungai atau perbukitan yang jauh dari keramaian. Di sana, ia menjalani laku prihatin dengan sederhana, makan seadanya, tidur di alas bumi, dan memperbanyak diam. Bukan diam yang kosong, melainkan diam yang penuh kesadaran. Dalam kesunyian itu, Kalijaga menata ulang hubungannya dengan waktu. Ia tidak lagi tergesa mengejar hasil. Setiap tarikan napas menjadi ruang perenungan. Ia menyadari bahwa pengetahuan yang ia bagikan selama ini perlu diperdalam menjadi kebijaksanaan yang hidup. Bukan sekadar tahu, tetapi menyatu dengan laku. Ma'rifat bagi Kalijaga bukanlah pencapaian yang dipamerkan. Ia adalah pemahaman yang menumbuhkan kerendahan hati. Semakin dalam ia menyelami hakikat, semakin ia merasa kecil. Ia melihat dirinya sebagai bagian dari aliran besar yang tak bisa dikendalikan. Kesadaran ini membuatnya berhenti mengklaim apapun sebagai miliknya, termasuk keberhasilan dan pengaruh. Ada masa ketika Kalijaga diuji kembali, bukan dengan godaan harta atau kekuasaan, melainkan dengan godaan keistimewaan. Banyak orang datang memujinya, menganggapnya memiliki kedekatan khusus. Kalijaga menanggapi dengan jarak yang hati-hati. Ia mengingatkan bahwa semua kebaikan berasal dari Yang Maha Kuasa, dan manusia hanya perantara yang mudah tergelincir jika lupa diri. Dalam uzlahnya, Kalijaga juga merenungi perbedaan antara hakikat pribadi dan kemaslahatan umum. Ia memahami bahwa tidak semua kedalaman batin layak disampaikan ke ruang publik. Ada pengetahuan yang harus dijaga agar tidak disalahpahami. Disinilah kebijaksanaannya diuji. Ia memilih menahan diri demi ketentraman banyak orang,
meski hatinya memahami lapisan yang lebih dalam. Kesunyian mengajarinya untuk menerima paradoks, bahwa kebenaran bisa tampak berlawanan, namun saling melengkapi. Bahwa kelembutan tidak meniadakan ketegasan, dan ketegasan tidak harus melukai. Dalam titik ini, Kalijaga merasa semakin dekat dengan inti ajaran yang selama ini ia bawa, keseimbangan. Ketika ia kembali bertemu masyarakat setelah masa uzlah, tutur katanya semakin ringkas, namun bermakna. Ia tidak banyak menambah ajaran baru. Ia justru menekankan akhlak dalam keseharian, tentang menjaga niat, mengendalikan lisan, dan merawat persaudaraan. Hal-hal yang tampak sederhana, tetapi sulit dijalani tanpa kesadaran mendalam. Uzlah bukan akhir perjalanan, melainkan penyempurna arah. Dari sana, Kalijaga membawa ketenangan yang menular. Kehadirannya terasa menyejukkan tanpa harus berbicara panjang. Orang-orang merasakan perubahan, bukan karena ia berkata lebih banyak, tetapi karena ia hadir sepenuhnya. Di puncak marifat, Kalijaga memahami satu kebenaran sederhana, bahwa jalan hidupnya, dari gelap menuju terang, dari bising menuju sunyi, bukanlah kisah tentang dirinya semata. Ia adalah cermin bahwa manusia bisa berubah ketika bersedia jujur pada diri, sabar pada proses, dan tunduk pada kehendak yang lebih besar. Pada masa-masa terakhirnya, Kalijaga tidak lagi mengejar jejak atau pengaruh. Ia berjalan dengan langkah yang ringan, seolah tidak membawa beban apapun selain kesadaran. Orang-orang masih datang menemuinya, bukan untuk meminta keajaiban, melainkan untuk mendengar ketenangan. Kalijaga menyambut mereka dengan sikap yang sama seperti dulu. Duduk sejajar, berbicara seperlunya, dan membiarkan hening bekerja melengkapi kata. Ia sering mengingatkan bahwa hidup bukan perlombaan menunjukkan siapa yang paling benar. Hidup adalah perjalanan menjaga niat agar tidak menyimpang. Dalam percakapan-percakapan singkat itu, ia tidak banyak mengulang kisah masa lalu. Ia jarang menyebut dirinya pernah menjadi siapa. Bagi Kalijaga, masa lalu adalah pelajaran, bukan panggung. Yang penting adalah apa yang dilakukan hari ini dan bagaimana dampaknya bagi sesama. Kalijaga menyadari bahwa tubuhnya semakin lelah, tetapi pikirannya tetap jernih. Ia memilih menetap di tempat yang tenang, dekat dengan aliran air, seolah mengulang lingkaran hidupnya. Sungai menjadi saksi awal penebusan, dan kini menjadi teman akhir perenungan. Di sana, ia menghabiskan waktu dengan doa dan diam, menyerahkan sisa hidup pada kehendak yang lebih besar. Warisan Kalijaga tidak ia titipkan dalam bentuk pesan tertulis atau perintah yang kaku. Ia menanamkannya dalam laku, dalam cara orang memainkan wayang dengan makna, dalam bunyi gamelan yang memanggil kebersamaan, dalam tata ruang yang menyeimbangkan kekuasaan dan spiritualitas. Ia percaya bahwa ajaran yang hidup akan bertahan lebih lama daripada ajaran yang dipaksakan. Ketika kabar tentang kepergiannya mulai beredar, tidak ada duka yang berlebihan. Orang-orang mengenangnya dengan tenang. Mereka menyadari bahwa Kalijaga tidak benar-benar pergi. Ia tinggal dalam kebiasaan yang telah berubah, dalam cara berpikir yang lebih lapang, dan dalam sikap yang lebih lembut terhadap perbedaan. Ia telah menyatu dengan denyut kehidupan masyarakat. Bagi banyak orang, kisah hidup Kalijaga menjadi cermin. Dari seorang bangsawan yang resah, menjadi perampok dengan niat baik, lalu bertransformasi melalui kesabaran dan penyerahan diri. Perjalanan itu mengajarkan bahwa perubahan sejati tidak lahir dari kemarahan, tetapi dari keberanian untuk mengakui kesalahan dan bersedia belajar kembali dari awal. Kalijaga juga meninggalkan pesan tentang budaya. Ia menunjukkan bahwa identitas tidak harus dihancurkan untuk menerima nilai baru. Budaya bisa menjadi wadah, bukan penghalang, selama isi yang ditanamkan membawa kebaikan. Wadah itu justru memperkuat penerimaan. Inilah warisan yang paling terasa, sebuah cara beriman yang tidak membuat orang lain merasa terasing. Seiring waktu, nama Kalijaga disebut dengan penuh hormat. Namun yang lebih penting, cara hidup yang ia teladankan terus bergerak dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam sikap toleran, dalam kebijaksanaan mengambil jalan tengah, dan dalam kesadaran bahwa perubahan besar sering dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Di ujung kisah ini, Kalijaga mengajarkan satu hal yang sederhana namun dalam, bahwa hidup yang bermakna bukan tentang seberapa keras suara kita, melainkan seberapa luas dampak kebaikan yang kita tinggalkan. Dari aliran sungai hingga denyut budaya, jejaknya terus hidup, mengalir tanpa memaksa, menuntun tanpa menekan, dan mengingatkan bahwa cahaya paling bertahan adalah cahaya yang dibagikan dengan rendah hati.